Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini tugas kita bahasa Indonesia yaitu mempresentasikan sebuah teks eksplanasi yang kita dapatkan dari koran atau majalah dengan tema fenomena alam ya. Jadi silakan cari satu teks eksplanasi dari koran atau majalah dengan fenomena alam temanya ya. Nah, berikut adalah contoh yang akan Ibu Olim presentasikan teks eksplanasi yang telah Ibu Olim dapatkan dari koran atau majalah ya. Nah, sebelum itu tadi Ibu sudah membaca secara keseluruhan isi dari teks ini, jadi Ibu sudah paham ini teks tentang apa ya. Anak-anak juga bisa baca kembali teks eksplanasi yang telah Ibu Olim dapatkan ini ya, agar kita saling mengetahui dan memahami. Nah, berikut akan Ibu presentasikan teks eksplanasinya dari strukturnya ya. Banjir bandang kepung ratusan jiwa di Sukabumi dengan judul ya. Nah, pernyataan umumnya di sini yaitu pernyataan umumnya di sini ya merupakan penjelasan umum. Penjelasan umumnya itu berupa apa dari kejadian itu, yaitu kejadiannya banjir bandang. Tempat kejadiannya di sini sudah dikatakan tempat kejadiannya itu yaitu di 7 desa di 3 kecamatan ya. Di pernyataan umumnya ini sudah Ibu Olim tandai ya, yaitu di tempatnya katanya di 7 desa 3 kecamatan, tapi di pernyataan umumnya itu tidak ada dijelaskan 7 desa itu apa, desa apa ya, 3 kecamatan itu kecamatan apa, jadi belum ada dijelaskan ya, makanya dikatakan pernyataan umum gitu ya. Nah, dan di sini juga sudah di pernyataan umum dijelaskan waktu dari kejadian tersebut, yaitu Kamis 9 Februari 2017 dan penyebab dari banjir bandang tersebut ya, yang menyatakan hujan deras yang terus mengguyur Sukabumi sejak pagi hingga petang diduga memicu 3 sungai meluap ya, 3 sungai, tapi kita nggak tahu sungai apa itu namanya, makanya dikatakan ini adalah sebuah pernyataan umum karena di sini belum dijelaskan secara rinci di 7 desa apa, 3 kecamatan apa, penyebabnya secara jelas apa, 3 sungainya sungai apa gitu ya, jadi masih sebuah pernyataan umum. Nah, yang kedua kita akan melihat isinya. Nah, dari isi ini Ibu Olim tadi sudah baca bahwa di isi ini, bahkan sudah Ibu Olim tulis di sini, di isi ini telah dijelaskan tempat peristiwa secara rinci dan keadaannya. Telah dijelaskan tempat peristiwa secara rinci dan keadaannya. Nah, tempat peristiwanya kan tadi dikatakan kalau di pernyataan umum itu masih 7 desa dan 3 kecamatan, tapi belum dijelaskan di pernyataan umum. Nah, di isi ini, maaf Ibu Olim salah ngomong ya. Di isi ini dijelaskan kecamatannya apa, yaitu Kecamatan Cisolok, Kecamatan Ciemas, Kecamatan Tegal Belut ya. Nah, sungainya sungai apa? Dikatakan bahwa ada 3 sungai, yaitu Sungai Cibareno ya, terus Sungai Ciemas dan Sungai Cikaso ya, ada 3 ya. Di sini dijelaskan sungai apa. Nah, 7 desanya desa apa aja? Nah, di sini diisinya sudah dijelaskan desa apa, yaitu yang pertama Desa Pasir Baru ya, dan Desa Ciberem ya, terus Desa Sumberjaya, Desa Buni Asih, Desa Calincing ya. Dan di sini sudah dijelaskan tempat peristiwanya secara rinci dan bagaimana keadaan dari tempat tersebut yang terkena banjir, yaitu yang pertama di Sungai Cibareno dikatakan yang sudah Ibu tandai ini, anak-anak bisa dilihat ya.
yang sudah Ibu tandai, di Sungai Cibareno dikatakan bahwa akibatnya 100 lebih jiwa warga di kampung Cilumayan atau Desa Pasir Baru mengungsi ya karena banjir tersebut ya. Terus di sini juga dikatakan bahwa mana lagi ya? Selain dari mengungsi, sungai Ranca Jawa yang melintasi permukiman warga di Desa Sumberjaya meluap dan merendam rumah warga ya. Jadi karena banjir itu katanya desa dan rumah-rumah terendam dan meluap ya. Nah, lalu di isi ini apalagi yang dijelaskan ya? Pendapat para warga pada saat banjir, yaitu dikatakan bahwa warga menyatakan bahwa mereka itu terpaksa meninggalkan rumah yang ketinggiannya semakin terjadi ya. Karena ketinggian airnya terus terjadi, warga meninggalkan rumahnya, mereka mengungsi. Itu kata salah satu warga Pasir Baru, yaitu Pak Asep ya. Di sini di isi ini dijelaskan bagaimana pendapat warga, bagaimana keadaan warga, dan ada pun juga pendapat dari pemerintah desa tersebut ya, yang menyatakan bahwa mereka sudah melayangkan surat rekomendasi agar Pemprov Jabar untuk segera melakukan upaya pengerukan badan di 3 sungai di Ciamas. Nah, langkah tersebut merupakan normalisasi agar meluap ketiga sungai tidak terus terjadi. Jadi sebelumnya mereka katanya sudah melayangkan surat agar dikeruk sungainya agar tidak meluap sungainya pada saat banjir, tapi belum ada respon dari Pemprov Jabarnya begitu. Nah, diisi apalagi yang dijelaskan? Keadaan para warga seperti yang sudah Ibu Ulun katakan tadi ya, keadaan pada warga itu mereka mengungsi, rumahnya tergenang banjir, meredam gitu ya. Jadi permukiman juga semuanya tidak bisa mereka tinggali ya, gitu ya anak-anak. Nah, pendapat pemerintah seperti yang tadi ya yang Ibu katakan. Dan di sini di isi ini sudah dijelaskan secara rinci dari 3 tempat yang terkena banjir, 3 desa yang terkena banjir, 7 desa yang terkena banjir, 3 kecamatan yang terkena banjir, bagaimana pendapat dan keadaan para warga, dan bagaimana pendapat para pemerintah setempat ya, dijelaskan secara rinci di bagian isi ini. Nah, kita akan beralih ke bagian interpretasi. Nah, di bagian interpretasi ini kita tahu ya anak-anak, interpretasi adalah sebuah kata penutup dari kata penutup atau kalimat penutup yang merupakan isinya dapat merupakan saran, dapat merupakan sebuah harapan gitu ya, kesimpulan, rangkuman gitu. Nah, di sini di interpretasinya berisi adalah harapan dari warga ataupun pemerintah setempat, yaitu isinya BPBD Kabupaten Sukabumi, kata Usman, akan segera mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga yang tertimpa musibah setelah dilakukan pendataan dan verifikasi. Bantuan natural akan segera didistribusikan. Nah, setelah di dalam isi dijelaskan bagaimana keadaan para warga, situasinya ya, korban-korbannya, korban rumah maksud Ibu ya. Nah, setelah itu ditutup dengan harapan dari pendapat dari pemerintah setempat yang menyatakan ada tanggapan berupa bantuan yang akan segera didistribusikan. Nah, itu merupakan suatu interpretasi ya, penutup dari
penjelasan dari peristiwa tersebut begitu ya. Nah, anak-anak, begitulah presentasi dari teks eksplanasi yang telah Ibu Olim contohkan. Nah, sekarang anak-anak silakan lakukan presentasinya dengan yaitu mencari satu teks eksplanasi dari koran atau majalah dengan tema fenomena alam, lalu gunting dan tempellah teks eksplanasinya seperti yang Ibu Olim lakukan ini. Nah, setelah itu tentukan struktur dan penjelasannya, lalu presentasikan ya dengan cara berbicara dengan direkam layar atau tangkap layar seperti ini ya. Lalu hasil dari video presentasinya dikirim ke Classroom. Batas pengumpulnya sampai Rabu depan tanggal 20 Januari 2021 sampai pukul 12. Lewat dari situ akan ada pengurangan poin ya. Dan ini merupakan salah satu atau termasuk nilai keterampilan anak-anak. Jadi silakan dikerjakan dan dipresentasikan dengan baik ya. Silakan mengerjakan ya anak-anak, semoga dapat mendapat teks eksplanasi yang bagus yang dapat anak-anak pahami secara keseluruhan ya. Silakan mengerjakan.